tuh ngapain sih pakai ngelaporin gue ke polisi segala? Betein deh. Gini ya, kalau gue nggak bantu mereka, gue nggak tahu lagi gimana cara nyari lu. Udah sekarang nggak usah banyak ngomong. Lu kasih ke gue sisa episodenya. Karena gue udah bosen dimaki-maki sama bos gue. Gak tau ah, nggak bisa mikir gue. Nggak bisa kayak gitu dong. Lu harus kasih ke gue sisa episodenya. Nggak ada kata-kata mentok. Karena gue udah bosen dimaki-maki sama bos gue. Titik. Mau. Apaan? Kalau mau berantem setelah deh. Tapi jangan pura-pura lupa dong. Apaan sih? Bera nangisnya mana? Eh? Ya, kurang Yam. Tadi kan saya nangisnya keras banget. Sampai-sampai tenggorokan nih. Sakit banget. Lu kecil-kecil matre. Mana duit gue ya? Kasih, ayo kasih, emang enak. Kan ya, jangan suka ngerjain orang. Nih, di sana. Ibunya si Fahri ini memang benar-benar nyebelin. Kampungannya nggak ketulungan. Nggak selevel sama keluarga kita. Amit mesan kayak begitu. Ma, kalau si Vina ini memang benar-benar masih mencintai Fahri, apa Mama tetap nggak mau ngerestuin mereka? Nggak akan pernah. Sampai kapanpun Mama nggak akan menyetujui kalau Vina mau kawin sama Fahri. Mama bisa cariin dia suami yang lebih baik kok. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke, Mama datang satu-satu. Mama ini gimana sih? Kalau Mama mau nyariin si Vina itu jodohnya, cari dulu dari Sabang sampai Merauke. Tuh si Vina kapan kawinnya ya? Apa nggak usah ngelawak deh, nggak lucu tau nggak? Nah, ini anak bodoh. Kalau orang tua aja, pakai malu sama orang lagi kamu. Nggak sih? Ma, aku juga nggak sengaja mabuk sama kayak gitu. Salah aja kamu. Ma, aku janji deh, aku nggak akan mabuk lagi, swear. Subar. Itu ngapain lagi? Senyum-senyum lagi. Soalnya aku ada kabar gembira buat Mama sama Papa. Mama pasti seneng dengernya. Kabar gembira apa? Jadi gini, neneknya Fahri ternyata sayang banget sama aku, Ma. Jadi, neneknya minta aku sama Fahri cepet-cepet nikah. Hah? I am sorry, ku tadi. Dari mana kamu? Kok baru pulang sih? Tadi Dennis pengen pulang cepet, Pak. Cuman Dennis mesti ngurusin penulis skenario sakit jiwa. Mama mana? Mama kamu tuh lagi ngamuk-ngamuk tuh. Dia lagi stres. Si Vina itu mau menikah sama pacarnya yang sekarang. Mama kamu nggak setuju. Emangnya kenapa lagi sih? Kata mama kamu, keluarga si Fahri itu nggak selevel sama keluarga kita. Mas, Apaan sih? rumah saya sebel banget tau gak sih Mas, sama Vina. Jangan sampai Fahri itu nikah sama Vina. Kalau menurut saya Vina itu baik banget orangnya. Dia cantik, jujur, tulus lagi. Kalau saya setuju banget kalau Fahri nikah sama Vina. Kalau perlu mereka nikahnya besok aja biar cepet. Mas, Kamu tahu nggak? Zaman sekarang itu susah banget cari menantu kayak dia. kok Mas malah belain dia sih? Jelas-jelas dia tukang mabok. Baiknya dari mana coba, Mas? Bisa-bisa uang di warung kita itu dirampok sama dia buat beli minuman keras. Lihat ini sudah jam berapa? Jangan banyak ngobrol. Tidur. Matikan lampu.
Fahri, nenek pengen sekali kamu secepatnya ketemu dengan keluarga Vina. Supaya hubungan kalian itu cepat diresmikan. Maaf Bu, tapi sepertinya Fahri nggak perlu ketemu sama keluarganya Vina Bu. Apalagi sama ibunya Vina. Dia itu orangnya sombong banget. Kamu jangan sok tahu. Bu, saya nggak sok tahu Bu. Saya benar-benar pernah ketemu sama ibunya Vina. Gak mungkin. Kamu jangan bikin cerita bohong lagi. Saya nggak bohong Bu. Saya benar-benar pernah ketemu Bu. Udah deh, kamu jangan ngomong terus. Biasanya kalau orang yang banyak ngomong itu suka bohong. Ya kan Bu? Mas, tapi benar Mas. Saya benar-benar pernah ketemu. Jangan berisik kalau lagi makan. Men, gue heran sama lo, men. Nih, lo udah pacaran 3 tahun sama Vina. Nah, ini diajakin kawin jadi ciut kayak gini sih. Ini bukan masalah ciut atau nggak ciut. Terus apanya? Ya, gue masih belum yakin aja kalau Vina itu bisa adaptasi untuk masuk ke keluarga gue dan jadi istri gue. Lo jangan gitu dong. Masa lo jadi pesimis kayak gitu sih? Lo nggak tahu gimana kolotnya keluarga gue sih. Semua yang pegang kendali itu nenek gue. Contohnya ya, semua anggota keluarga gue harus bangun jam 5 pagi. Dan semuanya juga harus tidur sebelum jam 9 malam. Dan satu lagi, seluruh anggota keluarga gue harus bisa mempelajari resep bumbu rahasia ayam bakar yang legendaris itu. Dan lo tau Vina kayak gimana? Vina nggak mungkin bisa ngelakuin semua itu. Ya juga sih. Apa yang gue dengar tadi tuh gak ada yang gue tambah-tambahin, Vin. Ternyata kekhawatiran Fahri selama itu tuh keluarganya. Itu sebabnya. Makanya Fahri gak bisa serius sama lo. Lo yakin? Kalau peraturan di rumahnya Fahri kayak gitu. Bangun tidur, mau tidur, jamnya diatur. Harus bisa masak ayam bakar juga. Iya, masa sih gue bohong? Kalau menurut gue sih, kayaknya lo mesti pikir-pikir dulu deh. Kalau mau jadi istri Fahri. Ya, tapi gue cinta mati sama Fahri. Ya udah kalau gitu, lo mendingan cepet-cepet keluar kerja dari sini. Soalnya kalau lo mau jadi istri Fahri, lo mesti jadi ibu rumah tangga yang baik. Terus lo juga mesti jualan ayam bakar. Ya, mau ya? Yang, ntar kalau kita nikah nanti kita beli rumah sendiri. Ya, ntar aku minta mamaku deh beli rumah buat kita, ya? Kalau kamu nggak mau, kita nggak jadi nikah nih. Aku kan udah pernah bilang sama kamu, kalau peraturan di rumah aku, laki-laki harus tetap tinggal di rumah. Perempuan yang harus masuk ke rumah itu. Tapi kamu masih tetap ngotot aja mau jadi istri aku. Dan kalau kamu mau nggak jadi nikah, ya udah. Yang, kenapa sih? Kalau aku ngomongnya baik-baik, kamunya marah-marah. Ya kalau kamu masih tetap mau nikah sama aku, kamu harus ikutin peraturan di rumahku, oke? Kok gitu sih? Katanya kamu juga sayang sama aku. Masa kamu nggak mau nurutin permintaan aku ngalah dikit kek? Yang, Fahri! Yang, kamu jangan ninggalin aku dong ya, kamu tuh bikin aku sedih. Kalau kamu nggak bisa nurutin peraturan di keluarga aku, lebih baik kita nggak jadi nikah. Yang, jangan gitu dong, Yang, jangan tinggalin aku. Yang, kamu bikin aku sedih. Fahri, kenapa sih nggak bisa ngertiin aku?
hidup gue hampa banget. Kalau gue harus ngejalanin hidup gue tanpa Fahri. Enggak, nggak usah cengeng kayak gitu. Apa sih? Tapi gue yakin, gue pasti bisa beradaptasi sama semua peraturan yang ada di keluarga Fahri. Gue pasti bisa, gue yakin. Yakin loh. Yakin? Yakin? Tapi gimana caranya gue ngadepin nyokap gue? Aduh, bisa dipenggal gue. Delon. Kok Delon sih? Apaan? Cerita lu, Nyet. Ini kan... Kamu baru pulang, Fahri? Sebenarnya ada yang mau ngomongin sama kamu. Lebih baik kamu pikir-pikir dulu deh kalau kamu emang mau menikah sama Vina. Menikah itu sekali seumur hidup. Jadi kamu jangan sampai salah pilih. Ibu tenang aja. Aku juga masih belum yakin kamu mau nikah sama Vina. Syukur deh kalau gitu. Ibu lega banget dengernya. Makasih ya. Mas Arto, Mas. Aduh, Mas senang banget, Mas. Karena Fahri bilang dia belum tentu mau menikah dengan Vina. Apa? Fahri nggak jadi nikah. Ini pasti gara-gara kamu mempengaruhi pikiran Fahri, ya kan? Kok Mas nyalain saya sih? Kamu itu selalu cari gara-gara. Udah deh. Pokoknya kamu jangan ikut campur urusan percintaan anak kita. Nenek pengen malam minggu ini kita ke rumah Vina untuk ngelamar dia. Maaf, Nek. Tapi apa semua itu nggak terlalu terburu-buru? Iya, karena apakah lebih baik sebaiknya kita... Kamu selama diam, kamu tidak punya hak untuk ngomong. Bu, kalau saya punya hak kan untuk ngomong. Saya kan orang tuanya Fahri. Gimana kalau sebaiknya malam minggu besok adain lamaran aja, Bu? Ya itu yang saya ngomong tadi. Terus kamu, Farah. Iya, Nek. Jangan di kamar terus. Kamu juga cepat cari pacar. Jodoh tuh nggak bakalan ketemu kalau nggak dicari. Iya, Nek. Ngapain kamu pagi-pagi udah ada di ruangan aku? Yang, aku tuh udah buat suatu keputusan. Makanya aku rela nungguin kamu dari tadi. Aku punya kabar gembira buat kamu. Kabar gembira apa? Aku tetap mau jadi istri kamu. Aku yakin aku bisa nurutin semua peraturan di rumah kamu. Ya udah, kalau kamu memang merasa bisa kayak gitu. Bisa kok, aku yakin aku bisa. Aku bakalan buktiin sama kamu. Kamu percaya deh sama aku ya, Yang ya. I am sorry